berpisau, mari diasah, mengupas mangga, ayo berbagi. Hati risau lama berpisah, ingin rasanya bertemu kembali. Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran dari antropologi. Selamat, kamu sudah di kelas 11. Tentunya kita akan belajar antropologi lebih mendalam. Kalau di kelas 10 kita belajar mengenai pengertian antropologi, yaitu manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan perilakunya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar etnografi, di mana etnografi ini erat hubungannya dengan kebudayaan dan suku bangsa, dan etnografi merupakan ciri khas dari penelitian antropologi. Penelitian ini merupakan sebuah riset yang deskriptif dan analisis, ya. Misalkan di Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, yang berbeda dan unik. Ini tercermin dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, dalam antropologi yang merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berusaha mempelajari manusia dari sudut cara berpikir dan pola berperilaku. Ya, salah satu penelitiannya itu adalah menuliskan etnografi atau yang disebut dengan karangan etnografi, yaitu deskripsi mengenai kebudayaan suku bangsa. Nah, kebudayaan itu ada 7 unsur secara holistik. Ya, jangan lupa itu, karena di kelas 10 kita sudah belajar mengenai 7 unsur kebudayaan secara holistik, yaitu yang pertama apa? Sistem kepercayaan atau religi, bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, dan juga kesenian. Ya, itu merupakan 7 unsur kebudayaan secara holistik. Nah, dalam penelitian ini kita akan mengambil salah satu unsur kebudayaan yang akan kita tuliskan, yaitu sistem religi, ya, atau upacara atau kesenian. Seperti ini, misalkan kita mengambil salah satu kesenian di Bali, yaitu tari legong, tari kecak, ya. Nah, kemudian dalam bab ini yang akan kita pelajari yaitu apa sih itu pengertian penelitian etnografi, kemudian karakteristik penelitian etnografi, jenis penelitian etnografi, prosedur penelitian etnografi. Tetapi yang akan kita bahas hari ini yaitu penelitian etnografi dan karakteristik penelitian etnografi. Nah, kata etnografi, ya, pengertian penelitian etnografi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan grapos, ya, atau etnos dan grafi. Apa itu ethos dan etnos, ya? Ethos atau etnos itu adalah etnis atau suku bangsa, grapos atau grafi itu adalah tulisan atau gambaran. Jadi bisa kita gabung, yaitu tulisan mengenai kelompok budaya, gambaran mengenai suku bangsa, atau disimpulkan menjadi sebuah desain di mana para peneliti kualitatif menggambarkan dan menafsirkan berbagai pola, nilai-nilai perilaku, keyakinan dan bahasa dari berbagai budaya kelompok. Nah, kemudian sejarah etnografi ini adalah berkaitan dengan sejarah antropologi, ya, di mana pada masa awal etnografi ini dari tekniknya yaitu melakukan wawancara yang cukup panjang, ya, dan dilakukan berkali-kali. Biasanya informannya adalah informan kuncinya adalah orang-orang tua yang mengetahui gambaran masa lalu. Sedangkan etnografi modern ini lebih fokus penelitiannya itu adalah tentang kehidupan masa kini atau yang disebut dengan way of life, ya, tentang kehidupan masa kini yang dijalani oleh anggota masyarakatnya. Sedangkan etnografi baru itu bukan hanya tulisan yang pada interpretasi peneliti, tetapi juga di mana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka, ya, kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupannya. Nah, ada perkembangan sejarah etnografi dari masa awal, ya, kemudian sampai ke etnografi masa kini yang lebih memfokuskan pada konstruktif berpikir, ya. Kemudian ada pun peranan penelitian etnografi ini. Yang pertama adalah memahami masyarakat secara kompleks. Karena memahami masyarakat secara kompleks ini artinya adalah melihat perspektif yang berbeda
bagi masyarakat yang bisa berinteraksi dengan yang lain. Nah, sedangkan yang kedua peranannya adalah menginformasikan teori ikatan budaya. Nah, di mana etnografi ini mendeskripsikan secara detail teori penduduk aslinya. Nah, jadi pekerjaan mendeskripsikan suatu kebutuhan dalam hal ini yaitu memahami pandangan penduduk asli itu sendiri. Jadi etnografi itu bukan hanya mempelajari masyarakat, tetapi belajar dari masyarakat. Kemudian yang ketiga peranannya adalah menemukan grounding teorinya, ya, menemukan grounding teori mendasarnya. Ini tujuannya adalah menghilangkan etnosentrisme. Tentu kamu masih ingat kan apa itu etnosentrisme? Yaitu sikap yang menilai kebudayaan orang lain dengan memakai kebudayaan sendiri. Nah, kalau misalkan kita sudah melihat atau mempelajari masyarakat lain, kita belajar dari masyarakat lain, tentu menghilangkan etnosentrisme, ya, tentu akan menghilangkan etnosentrisme secara perlahan-lahan. Kemudian peranan penelitian etnografi yang selanjutnya adalah memahami perilaku manusia, ya, mempelajari rumpun manusia. Kalau di Indonesia banyak suku bangsa, ya, seperti suku bangsa di Bali, di Sumatera, ya, suku Batak, suku Nias, suku Dayak, ya, itu rumpun manusia yang memiliki berbeda-beda bahasa, berbeda-beda pola perilaku, berbeda-beda nilai. Nah, dalam hal ini, penelitian etnografi ini dilakukan adalah untuk memahami perilaku manusia, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik etnografi, ya. Yang menjadi karakteristik penelitian etnografi ini adalah yang pertama, di mana metode kualitatif, ya, metode kualitatif penelitian etnografi ini adalah pengumpulan datanya itu berupa wawancara, pengamatan di lapangan atau observasi, ya, dokumen, artefak dan materi visual, ya. Jadi metodenya itu menghasilkan datanya itu dari lapangan, dari hasil wawancara. Kemudian berlatar alami. Jadi penelitian etnografi ini bukan penelitian di dalam sebuah ruangan atau di dalam sebuah lab untuk melakukan uji coba atau eksperimen, tetapi latarnya alami, benar-benar yang real terjadi di dalam sebuah masyarakat. Kemudian mengambil data utama dari pengalaman di lapangan, ya. Data utamanya adalah data yang kita dapatkan di dalam sebuah masyarakat yang kita dapatkan di lapangannya saat kita melakukan penelitian. Nah, ingat, seseorang yang melakukan penelitian itu disebut dengan etnografer, ya, etnografer. Kemudian peneliti meneliti tentang tema budaya, tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Jadi etnografi ini bisa menuliskan tentang bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana way of life-nya, ya, tentang perannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah penelitian etnografi ini menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi, tapi memberikan gambaran secara jelas, ya, memberikan gambaran secara jelas dan detail. Kemudian selanjutnya karangan etnografi atau hasil penelitian etnografi ini bisa disajikan secara informal atau berbentuk cerita. Makanya orang-orang yang melakukan penelitian etnografi ini akan nanti membawa catatan atau berupa buku diari, ya. Dan ingat, sebelum kita belajar mengenai prosedur penelitian etnografi, bagaimana membuat sebuah tulisan etnografi, ingat karakteristiknya itu. Tulisan etnografi ini bisa dibuat dengan bahasa yang informal, bagaimana supaya pembaca tertarik bisa, ya. Dan bisa juga dibuat dalam bentuk narasi, ya. Kemudian menekankan pada eksplorasi fenomena sosial, ya. Jadi mengeksplor, mencari tahu tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bukan untuk menduga-duga, ya. Nah, misalkan kita mau meneliti mengenai upacara di Bali, ya, upacara perkawinan. Nah,
Nah, kita mau eksplorasi makna daripada upacara itu, bukan menduga-duga, bukan misalkan memberikan asumsi-asumsi yang tidak jelas, yang tidak kita lihat, yang tidak kita amati, yang tidak kita dengarkan, tapi harus menekankan, harus mencari tahu fenomena yang ada dalam masyarakat itu benar-benar real terjadi. Kemudian format keseluruhan daripada tulisan etnografi ini adalah deskriptif, berarti gambarannya secara jelas, analisis dan interpretasi, ya, memberikan pandangan. Nah, sekarang penugasannya adalah ibu akan menuliskan nanti judul-judul di classwork kamu, di mana tempat tugasnya, di mana tempat absennya, ya. Penugasannya adalah di saat ini atau sekarang ini kita menghadapi era pandemi COVID-19. Tentu ini sangat mengganggu, ya, apalagi saat ini pembelajaran kita terganggu sehingga kita harus memanfaatkan teknologi. Ini sebagian daripada perubahan yang kita sudah alami dan kita sudah rasakan, ya. Tentu ini akan mengganggu aktivitas kita baik dari sektor apapun. Nah, salah satunya adalah ketika kamu membayangkan kamu menjadi seorang etnografer, ya, kamu seorang etnografer. Saat ini kamu akan meneliti mengenai salah satu unsur kebudayaan pada suku Bali misalkan, ya. Salah satu yang menjadi tantangannya ketika kamu menulis etnografi itu tentang suku bangsa itu adalah kan kamu harus mendapatkan data di lapangan, ya. Kamu harus mendapatkan data di lapangan melalui wawancara. Jadi bagaimana menjadi seorang etnografer di masa pandemi sekarang, ya? Coba berikan pendapat kamu, berikan ide kamu. Seandainya kamu menjadi seorang etnografer, ya, saat ini, bagaimana cara kamu untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan, ya? Bagaimana kamu bisa mendapatkan data-data yang ada di lapangan? Itu saja tugasnya, dan nanti jangan lupa absen di classwork dan juga kerjakan tugasnya, ya. Tidak usah tulis di buku, langsung saja ketik, ya, di kolom komentar yang ada di classwork. Oke, sampai di sini kita bertemu kembali minggu depan, ya. Tapi kalau kamu ingin mengetahui bagaimana konsep etnografi atau contoh etnografi, kamu bisa mengklik atau mencari tahu dari YouTube tentang video tulisan etnografi, ya. Nah, kamu bisa lihat video konsep etnografi di blog ini, ya. Nah, sampai di sini semoga kalian tetap dalam keadaan semangat, jangan merasa lelah, jangan cepat mengeluh. Intinya apa yang kamu lakukan sekarang, ya, yang baik adalah gambaran masa depan kamu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih. Dadah.